tahu? Bu, itu Lionel Messi, Ronaldo, mahal gajinya. Kumpul seluruh pegawai di kantor gubernur Kaltim, satu kali gaji Messi lebih banyak gajinya Messi. Apa dia hebat? Bukan, tapi karena Allah kasih kaki yang bisa bergerak. Mana bisa Lionel Messi main bola kalau kakinya tidak bisa bergerak lututnya? Kalau tidak bisa bengkok lututnya, mana bisa main bola? Itulah sebabnya kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini kamera kalau dikumpul semua ini ratusan juta. Itu kamera saya itu ratusan juta harganya. Mau saya kasih? Mau saya kasih? Tapi begitu saya kasih langsung buta. Mana yang mau? Mana yang mau? Berarti yang mahal bukan kamera. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga, tak tukar-tukar istri. Kenapa ini malam lain-lain rasanya? Ternyata tetangga. Iya toh? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, saya baru-baru di Unhas reuni, sekalian wisuda, saya hadir. Ada profesor bidang gigi. Saya tanya, Prof, berapa itu harganya satu gigi palsu yang ditanam, bukan yang dibuka-buka ya, yang ditanam. Berapa satu? 50 juta satu gigi. Allah kasih kita 32 gigi gratis, tidak perlu dibayar. Berapa itu harganya? Allah kasih gratis dan tumbuhnya dibatasi. Pernah kau bayangkan seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Pernah ibu-ibu bayangkan seandainya gigi tumbuh seperti rambut? Gondrong semua mi mulutmu. Saya yakin kalau ibu sekda gondrong mulutnya, tidak jadi sekda sampai sekarang. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ibu, mau ndak dapat uang 4 miliar? Mau? Jual jantung. Jantung di Cina itu kalau dijual 4 miliar harganya. Jual mie. Dan semua kau mati juga. Berarti Bapak Ibu, jangan pernah mengeluh dan merasa miskin. Kita ini semua kaya. Apa kekayaan kita? Fi ahsani takwim. Ini Allah ciptakan tubuh kita yang indah, sehat walafiat. Itulah kesehatan. Itulah harta yang tidak bisa kita ukur. Maka setiap ceramah, setiap sepatah kata, setiap sambutan, kalau dia orang beriman, dia akan berkata, pertama-tama mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil. Terus kasih gigi bagus, gagah, cantik, sehat, tapi tidak punya iman, tidak ada gunanya. Ibu-ibu tahu Firaun? Tahu Firaun? Tahu Firaun? Bapak-bapak, adik-adik cowok, tahu Firaun? Itu Firaun dek, gagah, kaya, raja, pasukannya gagah berani, hartanya sampai sekarang masih dicari orang di Mesir. Firaun kaya, tapi tidak punya iman, dia hina. Sampai sekarang ini Allah laknat Firaun, haram masuk surga. Kita masih 50-50. 50% harapan masuk surga, 50% harapan masuk neraka. Firaun sudah divonis haram masuk surga, padahal dia kaya, raja, pejabat, banyak uangnya, cakep, punya pasukan, tidak punya iman, Allah hinakan. Mana buktinya? Sampai detik ini Allah hinakan, tidak ada orang yang suka itu Firaun. Mana buktinya? Tidak ada orang bubuhan Banjar mau kasih nama anaknya. Mau kau kasih nama anakmu Firaun? Terkenal.
ada mana dalam Quran. Karena tidak punya iman, hina dia di hadapan Allah, hina di hadapan manusia. Sebaliknya, ada biar tukang sisirnya ada dikasih. Yang bawa handuknya khusus kalau mau mandi ada. Yang bersihkan kakinya kalau mau tidur ada. Masita salah satu budaknya Fir'aun, tukang sisirnya anaknya. Jatuh sisirnya, Masita berkata, la ilaha illallah. Kaget anaknya. Apa maksudmu Masita? Tidak Tuhan selain Allah. Jadi bapakku kau pikir apa? Bapakmu raja. Kau tidak akui dia sebagai Tuhan? Tidak, bapakmu raja. Kau tidak takut? Tidak. Ku lapor kau. Silakan. Lapor sama bapaknya. Pace. Kalau Bugis, ambo. Ada orang Bugis ini? Engkau Gi? Coba angkat tangan orang Bugis. Banyak juga orang Bugis. Di mana-mana ini saya pergi ceramah. Akhirnya dihukum, dibakar, direbus satu keluarga. Tapi karena punya iman, Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau harum. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah Masita. Yang sampai detik ini kata Nabi, tidak pernah aku mencium sebau itu, seharum itu di dunia. Ternyata baunya. Salah satu caranya menghadiri tablik akbar seperti ini. Bapak Ibu mau datang ke sini mau lihat dasat. Apa kelebihannya ini dasat? Kecil, jelek, hitam, pesek. Ibu, lihat kok mukaku. Dede, jelek. Saya akui Bu, saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Paling menderita kita kalau sama mama. Wa ilaha illallah. Selfie dulu Ustaz, selfie. Ulangi Ustaz, kabur ya Ustaz. Ulangi Ustaz. Nampak kali mina ulangi, Nabi bilang kabur. Nah mukamu yang kabur. Itu kalau lewat kebiasa begini sama majelis taklim, nah kira kak barangkali anak-anak nak cumi pipiku. Kok kira saya anak? Ya, nah kita hadir di tempat ini bukan mau melihat dasat, tapi apa? Kita mau dengar ilmu, lalu kita bawa pulang supaya apa? Ada peningkatan iman. Maka kalau mau mulia, resepnya iman. Itulah sebabnya hadir Al-Quran. Ibu-ibu, mau mulia, tapi apa? Kita mau dengar ilmu, lalu kita bawa pulang. Supaya apa? Ada peningkatan iman. Maka kalau mau mulia, resepnya iman. Itulah sebabnya hadir Al-Quran. Ibu-ibu, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Masya Allah. Sama harinya, hari Senin, sama bulannya Rabiul Awal, sama tanggalnya 12, beda bulan. Lahirnya bulan Maulid Rabiul Awal, ya. Tahunnya tahun gajah. Dia mau cabut nyawanya. Masya Allah. Turun malaikat Jibril. Berempat Jibril. Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat turun. Sampai di muka rakit pertama masih langit ke-7 masih berempat. Sampai di langit pertama malaikat Jibril berkata, Israel, kau yang turun. Karena kau malaikat pencabut nyawa, saya tidak tugas. Kau yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kau kan sahabatnya, selalu ini ketemu. Temani saya. Kata Jibril, enggak, saya tunggu kau saja di sini. Turun malaikat. Sampai ketuk depan rumahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah buka pintu. Kata Nabi, sudah ada di dalam. Lalu malaikat pencabut nyawa berkata, Muhammad, hari ini Allah perintahkan saya cabut nyawamu. Kalau kau mau, menurutmu bagaimana?
Bapak-bapak kalau ditanya apa jawaban tak Pak? Nah, kalau saya ditanya Pak, Das'at, hari ini Allah perintah cabut nyawamu. Kalau kau mau, bagaimana menurutmu? Tunggu dulu malaikat, istri baru satu. Ketawa berani kok. Kadawani. Ibu-ibu. Berani kok? Ada istrimu. Lalu apa jawaban Nabi? Wahai malaikat, saya siap. Cuma mana Jibril? Mana Jibril? Kata malaikat pencabut nyawa, dia menunggu di atas. Panggil dulu. Saya mau nanya sesuatu. Naiklah malaikat ini. Kata malaikat pencabut nyawa Jibril, dia cari kok temanmu. Saya bilang memang ngikut kok. Banyak sekali bicaramu. Itu kalau bahasa di Makassar ya, tapi dalam buku tidak begitu. Ini supaya gampang dimengerti. Oke, turun. Suk, muncul. Langsung. Kata Nabi, Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong kasih saya kabar gembira. Apa yang bisa saya dengar yang menyenangkan telinga saya? Kata malaikat Jibril, Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah ngantri menunggumu. Alhamdulillah. Apalagi, ya Muhammad, saya dapat kabar kalau kau punya dosa, Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu. Seluruh umatmu, meskipun umat paling terakhir, haram umat-umat Nabi sebelumnya, sebelum umatmu masuk surga. Oh, itu ya. Kalau begitu Nabi berkata, Alhamdulillah. Saya sih tidak cemaskan diriku Jibril. Yang kucemaskan bagaimana ini umatku. Menghilang Jibril, naik bertanya kepada Allah. Turun lagi. Ya Muhammad, saya dapat gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatmu, meskipun engkau sudah tidak di Madinah, meskipun engkau sudah tidak di Samarinda, meskipun engkau sudah jadi jenazah, sudah dikubur dalam tanah, selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, selama itu don't worry, be happy. Umatmu akan tenang. Berarti Nabi katakan, oke, baiklah. Nah, mulailah malaikat Jibril mundur. Maju malaikat pencabut nyawa. Maju malaikat pencabut nyawa, mulai dieksekusi. Rohnya Rasul meninggalkan telapak kaki, naik ke betisnya. Kata, ya Jibril, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka aku rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, jangan kau titipkan, jangan kau berikan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Cukup kumpulkan semua sakitnya sakaratil maut, cukup hanya kepadaku. Jangan kau bebankan sakitnya sakaratil maut ini kepada umatku. Kumpulkan semua sakitnya, biar saya yang tanggung. Allahu Akbar. Meninggalkan sampai di tenggorokan. Nabi lalu bersabda, dengar baik-baik, jaga solat kalian. Pesan Nabi yang pertama, Nabi tidak berkata jaga hajimu, jaga puasamu, jaga zakatmu, jaga sedekahmu. Tapi apa Nabi pesankan pesan terakhir ibadah? Jaga solatmu. Pak, Bu, biar rajin pengajian, kalau solat kau anggap remeh, carita itu kau mau selamat. Biasanya orang bilang, ndak penting solat, yang paling penting tuh hatimu baik. Berdiri anak muda, cocok, saya setuju, karena dia juga ndak solat. Dengar, kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, biar kau tidak solat, biar kau tidak puasa, yang penting hatimu baik, biar kau tidak solat. Tanya, siapa nabimu? Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling bersih hatinya, Nabi Muhammad paling baik akhlaknya, tapi beliau tetap solat. Saya mau tanya ini yang malas solat, Pak, apa alasan tak tidak mau solat? Bilang maki, ibu-ibu,
Apa alasan tak tidak mau sholat? Apa? Bilang kok apa? Hah? Biasanya itu alasannya perempuan haid. Tapi aneh, 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat haid Ustaz? 1 bulan, 1 minggu. Kenapa tidak sholat haid nih? 4 kali haid 1 bulan. Perempuan paling banyak melalaikan sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, biasa 4 hari aja kau tidak sembahyang. Ini 5 hari belum kau sembahyang. Kenapa kau belum sholat? Nabi bilang, belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Nabi bilang, suaminya bohong kok. Nabi bilang, apa bohong? Ku kasih lihat kok. Ketawa karena ibu bayangkan semua dirinya toh. Kapan lagi ini perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin. Haji itu haji. Gara-gara apa? Gara-gara make up. Kuning, coklat, biru, krem. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Pakai Tommy itu jilbab. Jilbab sakaratil maut. Ibu pernah lihat jilbab sakaratil maut? Pernah ibu? Saya itu kalau pikat ceramah di Malaysia, jilbabnya itu perempuan di sana gampang nak pakai. Si ketiga nak kasih peniti selesai mi. Di Saudi juga begitu. Di Filipina, Brunei juga begitu. Begitu kita sampai di Indonesia, ada dulu talinya itu 2 meter. Naripi-ripi dulu. Baru naik. Terus nak kasih mi peniti. 3 lapis. Ada coklat, ada biru. Nak kasih miringi sedikit begini. Jama kau baku lihat-lihat ibu. Sini nak kasih miring tuh. Ada lagi kering-keringnya itu di sini. Ada juga bunga-bunga di sini. Karena naik ke lehernya tidak bisa mi balik begini balik. Pakai mi baju sempit, rokna juga sempit. Nabi bilang suaminya, buru-buru kok ibu. Nabi bilang tunggu dulu kasihannya. Masih sakit. Beleng-beleng. Ibu, bu, boleh dandan? Boleh. Tapi jangan gara-gara dandan ibu tidak sholat. Ustadz, sakit kau Ustadz? Sembahyang kau dalam keadaan sakit. Saya sariawan Ustadz. Sembahyang sariawan mako. Ayah. Allah. Nggak tahu jitu ambilan sakit gini sariawan kok. Agapi. Bilang mako, Ustadz, kita di tengah hutan Ustadz, nggak ada air, tayamum. Tapi sudah kencing Ustadz. Kalau tidak dapat air, tidak harus cuci. Kalau betul tidak dapat air, tapi syaratnya ketika kencing, ambil kau daun 3 lembar. Bagaimana caranya? Ambil daun. Nah, anggaplah ini daun, jangan kasih lihat mama-mama. Ini khusus bapak-bapak. Ambil daun ini ya. Caranya bersihkan begini. Kenapa ribu ini ibu? Nah itu ya. Ambil lagi daun kedua, gosok lagi begini. Ambil daun ketiga, gosok lagi. Oh, nah lihat di atas. Nah, sudah itu kalau dapat air, misalnya jalan-jalan, dapat air yang tadinya pakai daun, tetap wajib dicuci kembali. Sunnahnya, kalau mampu duduk. Kalau tidak mampu, boleh berdiri. Kalau situasi tidak memungkinkan berdiri, karena duduknya itu sunnah. Nah, biasa juga orang tidak sholat itu, biasa gara-gara kencing sopir. Mana itu kencing sopir? Nah lihat saja begini. Dem ini masih ada 1-2 tetes, nah datek saja. Apa kok datek? Nggak ada air. Nah itulah tadi, pakai tisu basah, pakai daun, dengan catatan periksa baik-baik dulu. Siapa tahu ada cambulu-bulunya. Masih sakit tuh. Ya, Ustadz. Saya tidak bisa kena air, saya sakit, tayamum. Ustadz, saya lagi diimpus. Allah tahu kau lagi sakit. Bagaimana caranya tayamum? Letakkan telapak kaki di dinding, telapak tangan di dinding. Letakkan. Nah tunggu, memang tuh nggak salah ini ibu ini. Oi, jam 10 mi. Ibu sholat.